Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anak Nusantara. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita, menghormati orang tua. Eits, tunggu dulu, ini bukan sekadar ceramah tentang kewajiban atau takut dimarahi. Kita akan menyelami makna mendalam di balik penghormatan kepada orang tua dari sudut pandang budaya Timur yang kaya nilai, yang mungkin sangat berbeda dari apa yang sering kita lihat di film-film Barat. Jadi, siapkan diri kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan emosional ini bersama-sama. Pernahkah kalian merasa seperti Adit? Dia seorang anak SMP di sebuah keluarga yang hangat namun sederhana. Setiap kali pulang terlambat, ibunya selalu menyambut dengan pertanyaan yang sama, "Dari mana saja?" "Nak, sudah makan belum?" Di dalam kepalanya, Adit sering menggerutu. Kenapa sih selalu ditanya-tanya? Apa orang tua nggak bisa percaya sama aku? Rasa kesal itu menumpuk, membuatnya merasa terkekang. Sampai suatu hari, sebuah tugas sekolah mengubah segalanya. Gurunya meminta, ceritakan satu hal yang membuatmu bangga sebagai bagian dari budaya Timur. Adit bingung. Baginya, budaya hanyalah sebatas upacara adat yang rumit. Malamnya, sang ayah duduk di sebelahnya dan dengan lembut berkata, "Nak, di budaya kita, pertanyaan dari mana saja, itu bukan interogasi. Itu adalah cara kami mengatakan, kami khawatir dan kami peduli." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka sebuah pintu di hati Adit. Momen pencerahan Adit itu ternyata didukung oleh banyak penelitian. Sebuah artikel dari Harvard Gazette pada tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam budaya Asia, orang tua dipandang sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Konsep ini dikenal sebagai filial piety atau bakti seorang anak. Ini bukan sekadar aturan, tapi sebuah fondasi hubungan. UNICEF juga menyoroti dalam laporannya bahwa keluarga di Asia cenderung lebih kolektif. Keputusan seringkali diambil bersama, anak-anak tidak serta-merta dilepas sendirian saat dewasa, dan keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas diri kita. Ini sangat kontras dengan budaya Barat yang cenderung lebih individualistis, di mana kemandirian seringkali diartikan sebagai keharusan untuk terlepas dari keluarga sesegera mungkin. Jadi, apa artinya ini bagi kita di Indonesia? Di budaya Timur, khususnya di negara kita, keluarga bukan hanya sekadar bagian dari hidup. Keluarga adalah akar kita, tempat kita berasal dan tempat kita akan selalu kembali. Data dari Pew Research Center pada tahun 2023 menunjukkan fakta menarik. Sekitar 73% keluarga di Asia masih tinggal bersama orang tua mereka bahkan setelah dewasa. Dan Indonesia, bangganya, menjadi salah satu negara dengan nilai kekeluargaan tertinggi di Asia. Ini bukan hanya angka, ini cerminan dari jiwa kita. Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2022 juga melaporkan bahwa 89% anak Indonesia setuju bahwa menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban moral. Jadi, rasa hormat itu sudah tertanam dalam DNA budaya kita. Kembali ke cerita Adit, suatu malam, ia pulang dan mendapati pemandangan yang menyentuh hatinya. Ibunya tertidur di meja makan, dengan ponsel masih di genggamannya. Di layar ponsel itu, Adit melihat pesan yang diketik ibunya untuk ayahnya. Adit belum pulang. Saat itu juga, semua rasa kesal Adit mencair. Ia teringat kata-kata ayahnya, orang tua tidak selalu pandai menunjukkan cinta dengan kata-kata romantis, tapi mereka mencintai dengan cara mereka sendiri, dengan tindakan dan kekhawatiran yang tulus. Sejak malam itu, Adit mulai berubah. Perubahan-perubahan kecil yang membawa dampak besar. Ia mulai mengucapkan terima kasih setelah ibunya menyiapkan makanan. Ia menjawab pertanyaan dengan lembut, bukan lagi dengan nada ketus. Ia mulai terbiasa mengucapkan permisi, maaf, dan tolong tanpa perlu disuruh. Kisah Adit menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal sederhana namun penuh makna. Nah, ini dia beberapa tips praktis yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kita. Pertama, jawablah dengan lembut. Menurut sebuah studi di Journal of Adolescence,
Nada suara kita bisa menentukan hingga 70% kualitas hubungan dalam keluarga. Sebuah iya yang lembut jauh lebih berharga daripada iya yang ketus. Kedua, dengarkan tanpa menyela. Terkadang, orang tua kita tidak butuh solusi atau jawaban. Mereka hanya ingin didengar, ingin merasa bahwa cerita dan keluh kesah mereka penting bagi kita. Beri mereka ruang itu. Ketiga, dan ini sangat penting di zaman sekarang, sering-seringlah memberi kabar. Menurut UNICEF, orang tua merasa sangat dihargai ketika anak memberi kabar. Bahkan sesederhana pesan singkat seperti, "Aku sudah sampai dengan selamat," atau "Aku lagi makan sama teman-teman, jangan khawatir ya." Kabar singkat itu adalah bukti bahwa kita memikirkan mereka. Keempat, jangan pernah lupakan 3 kata sakti. Tolong, terima kasih, dan maaf. Kata-kata ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa dalam melembutkan hati dan memperhatikan. Dan yang kelima, yang merupakan bentuk penghormatan tertinggi dalam budaya kita, doakan mereka. Di setiap sujudmu, di setiap heningmu, selipkan doa untuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kedua orang tuamu. Teman-teman, mari kita coba renungkan sejenak. Kalau saat ini kamu merasa orang tuamu terlalu cerewet, ingatlah ini, di balik setiap pertanyaan mereka, ada sebuah keinginan sederhana untuk memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Kamu mungkin menginginkan kebebasan, tapi mereka hanya menginginkan kepastian. Kalau kamu merasa mereka terlalu banyak mengatur, ingatlah bahwa mereka bukan sedang mengambil alih hidupmu. Mereka sedang berusaha memberikan arah, berdasarkan pengalaman dan cinta mereka yang tak terbatas, agar kamu tidak tersesat. Percayalah, akan tiba saatnya, ketika kamu bertambah dewasa dan menapaki jalan hidupmu sendiri, kamu akan merindukan suara-suara yang dulu mungkin kamu anggap mengganggu itu. Kamu akan merindukan omelan, pertanyaan, dan nasihat mereka. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa menyentuh hati dan mengingatkan kita betapa berharganya orang tua dalam hidup kita. Kalau kamu sayang pada ayah dan ibumu, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan sebagai tanda cinta, tuliskan di kolom komentar, "Terima kasih, Ayah dan Ibu." Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Anak Nusantara agar kita bisa terus berbagi konten-konten positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.